Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa kajian rutin? Semoga pemirsa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senang sekali saya Nila Nur Farida bisa menjumpai pemirsa tentunya dalam program kajian rutin KK Media Kampus IAIN Kediri. Program kajian rutin kali ini akan membahas tema yang sangat menarik, yakni sibuk beramal lupa beragama. Dan tentunya untuk membahas tema yang sangat menarik ini, saya tidak sendirian. Saya sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Bapak Khoinuddin, SPD MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Pemirsa, banyak sekali orang yang berbondong-bondong dalam melakukan amal, dan mereka mengharapkan pahala yang setimpal dengan amal yang mereka lakukan. Padahal dalam ajaran agama Islam, beramal itu harus dilandaskan dengan keikhlasan. Dan amal mereka itu, mereka yakini bahwa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemirsa, dalam ajaran agama Islam, hal yang dilandaskan dalam beramal dan beragama adalah keikhlasan. Dan banyak sekali orang yang memiliki stigma bahwa amalan yang mereka lakukan itu harus timpal dengan pahala yang mereka dapatkan. Jika saya beramal seperti ini, pahala yang saya peroleh harus seperti ini. Dan zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mempublikasikan ketika mereka beramal. Dan tidak jarang kita jumpai mereka juga menggunakan hal beramal sebagai konten untuk YouTube. Nah, sesungguhnya bagaimana cara kita beramal dan beragama yang benar? Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Khoinuddin. Kepada Bapak Khoinuddin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsala basyiran wa nadiyan wa da'inan ilallah wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati pemirsa KK Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita semuanya bisa mengikuti kajian tausiah KK Media. Semoga apa yang kita pelajari nanti, apa yang kita saksikan nanti bermanfaat dan barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma Amin. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa KK Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Mbak Nila, alhamdulillah kita bisa mengkaji tausiah tentang asyik beramal lupa beragama. Dan hari ini menjadi tren di masyarakat, khususnya di media sosial. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan dan kita kaji secara mendalam dan komprehensif terkait dengan bagaimana kita beramal ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana amal ibadah kita itu hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi, dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang pertama disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Faman kana hijratu illallahi wa rasulihi fa hijratu illallahi wa rasulihi. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha
awi mura'atin yang kiba fa hijratu ila ma hajara ilahi. Jadi innamal a'malu binniyat itu adalah segala sesuatu itu tergantung pada niatnya masing-masing. Jadi yang menentukan adalah niat kita. Jadi niat kita itu menjadi penentu apakah ibadah atau amal ibadah yang kita lakukan itu diterima atau ditolak oleh Allah, itu tergantung niat kita. Jadi ketika hadis ini berkenaan dengan peristiwa hijrah, jadi hari ini kita di bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, atau kalau orang Jawa biasa menyebut 1 Suro, hari ini kemudian ada mungkin fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk santunan anak yatim piatu di tanggal 10 Muharram. Kemarin ada pertanyaan yang menggelitik, terutama yang berkaitan dengan judul ini. Ya, ketika seseorang itu berlomba-lomba untuk memperoleh pahala menyantuni anak yatim di tanggal 10, itu akhirnya kemudian menaikkan anak yatim piatu ke panggung, kemudian karena ada hadis yang menyatakan pahalanya sesuai dengan rambut yang dipegang. Nah, itu secara psikologis akan berpengaruh kepada anak yatim piatu dan keluarganya, apalagi kalau kemudian nominalnya kecil gitu kan. Itu nanti akan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya, malu anaknya itu. Tapi bagi yang hiroh atau semangatnya untuk beribadah itu kuat, maka punya alasan itu tadi. Jadi semakin banyak rambut itu yang dipegang, maka semakin banyak pahala, tanpa dia berpikir apakah yang dipegang rambutnya itu tersinggung atau tidak. Oleh karena itu ada dua pendapat, menaikkan ke panggung itu tidak kurang baik. Lebih baik itu diberikan ke rumahnya langsung, itu lebih baik gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang punya alasan itu dinaikkan ke panggung untuk transparansi. Jadi transparansinya dinaikkan ke panggung. Tapi persoalannya isi amplopnya kan tidak ada yang tahu ya itu. Jadi kalau diberikan ke rumah itu katanya transparansinya kurang, tapi kalau di atas panggung itu transparansinya jelas. Tapi pertanyaannya adalah isi amplopnya kan tidak ada yang tahu. Nah, itu juga menjadi bahan perdebatan. Oleh karena itu yang terpenting dalam amal adalah kita ikhlas lillahi ta'ala. Maka dalam ayat Al-Quran, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya kul, katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, dan matiku dan hidupku itu lillah, untuk Allah, atau karena Allah. Jadi seluruh aktivitas ibadah, baik itu sholat, terus ibadah apapun termasuk amal ibadah kita hari ini, itu hanya lillahi ta'ala. Nah, itu yang dinamakan ikhlas. Ikhlas itu apapun amal ibadah kita, yang kita cari hanya mengharap ridha Allah. Wa man kana hijratu illallahi wa rasulihi fa hijratu illallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, yang amal ibadahnya karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah dan ridho Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka yang diperolehnya adalah ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau amal ibadah kita itu karena perempuan atau kesenangan dunia, atau kita pengen dipuji orang lain, kita dianggap dermawan, maka yang diperoleh adalah tadi itu, dunia dan apa yang kita cita-citakan. Karena orang beribadah itu kadang-kadang ketika kemudian diupload atau difoto di panggung itu kan muncul sifat riya atau pamer atau pengen dipuja-puji oleh orang lain. Nah, hal ini salah satu penyakit hati yang harus kita hindari. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, prosesi santunan anak yatim piatu itu di kalangan masyarakat masih menjadi perdebatan. Ada yang senang di atas panggung, ada yang langsung diberikan kepada anak yatim di rumahnya masing-masing. Kata kuncinya adalah ikhlas. Jadi ketika kita beramal itu, bisirrih maupun wa'alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu kita, kata kuncinya adalah niat. Kalau kita misal beramal di atas panggung terus hati kita itu ikhlas, itu tidak jadi masalah. Atau mungkin ketika kemudian kita berikan misal
Misal ada didodok pintunya, tapi setelah itu kemudian difoto ya gitu ya, atau direkam, diupload kan sama saja. Pengennya siri, rahasia, tetapi ternyata direkam gitu kan. Nah, itu di beberapa medsos sedang-sedang viralnya. Oleh karena itu, amal ibadah kita baik yang bersifat siri, rahasia, atau alaniyah, terang-terangan, kata kuncinya adalah kita ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang thariqah dalam tasawuf itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matsulu bi'atini mahabbata wa ma'rifataka. Jadi yang dicari itu adalah ridho Allah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jalannya tadi bisa siri, rahasia, atau alaniyah, terang-terangan. Oleh karena itu, jadi banyak hal yang harus kita ketahui bersama-sama, khususnya terkait dengan niat. Pertanyaannya, niat itu apa gitu kan? Terus tujuan niat itu apa? Jadi kalau kita ngaji kitab fikih itu kan niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Contoh misal puasa atau sholat itu tadi. Ketika kita takbir itu kan niat itu kan wa mahalluha fi qalbi, tempatnya ada di dalam hati. Jadi pelafatan niat atau pelisanan niat itu dalam rangka meyakinkan hati kita atau memantapkan hati kita ketika takbir itu tadi. Ketika kita baca Allahu Akbar, lisan kita baca takbir, hati kita mengucapkan niat itu, niat sholat. Tadi misal kita sholat duhur ya kita niatnya sholat duhur, tapi wa mahalluha fi qalbi, tempatnya di dalam hati. Terus yang kedua, tujuannya niat itu apa? Lifarqi bainal adat wal ibadah, untuk membedakan antara adat dan ibadah, untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya apa? Puasa. Jadi puasa itu kan menahan diri seseorang supaya tidak makan dan minum. Jadi ini hari Kamis gitu ya. Ini Mbak Nila mau puasa gitu kan. Iya kan, kalau Mbak Nila itu sebelum sahur misal niat puasa Senin Kemis itu bisa menjadi ibadah. Tetapi kalau Mbak Nila itu tidak diniati, ya tidak bisa menjadi nilai ibadah. Jadi semuanya tergantung pada niatnya masing-masing. Jadi tujuan niat itu lifarqi bainal adat wal ibadah. Sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, tetapi kalau diniati puasa Senin Kemis menjadi ibadah puasa Senin Kemis. Tapi kalau tidak diniati puasa Senin Kemis, maka itu tidak bisa bernilai ibadah Senin Kemis. Terus yang ketiga terkait dengan beberapa tingkatan ikhlas, itu ada 3. Yang pertama adalah khuas. Yang pertama adalah tingkatannya orang awam, yang kedua tingkatannya orang khuas, yang ketiga adalah tingkatannya orang khuasul khuas itu. Tingkatan yang pertama ini orang beramal ibadah itu masih takut kepada Allah, masih mengharapkan pahala. Jadi contoh seperti tadi mengusap rambut anak yatim piatu itu nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Atau sholat duha, nanti rezekinya dilancarkan oleh Allah. Sholat tahajud, masalahnya dimudahkan oleh Allah. Itu masih punya motif atau punya harapan masalahnya di dunia selesai. Yang kedua itu adalah khuas, artinya dia fokusnya kepada akhirat. Jadi dia pengen mendapat balasan surga. Jadi amalan ibadahnya tetap mengharapkan surga. Yang ketiga khuasul khuas, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, hanya mencari ridho Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang thariqah itu Allahumma anta maksudi wa ridhoka matsulu bi'atini mahabbata wa ma'rifataka. Jadi dia beribadah kepada Allah itu dalam rangka mengharapkan ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW, dan makom tertinggi dalam beribadah itu adalah ma'rifat kepada Allah, yaitu menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nila dan pemirsa KK Media. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Baik pemirsa, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Khoinuddin. Selanjutnya kita ada 3 pertanyaan, langsung saja kita ajukan kepada Bapak Khoinuddin. Yang pertama, Bapak, apakah orang yang sering beramal sudah dapat dikatakan selangkah lebih maju ke surganya Allah? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa.
apakah orang yang sudah beramal itu nanti selangkah lebih maju memperoleh atau menuju surganya Allah. Jadi amal ibadah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan pahala. Pertanyaannya, amal kita itu diterima atau ditolak. Nah, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia itu dengan hero keberagamaannya yang kuat tanpa ilmu. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi ketika tolabul ilmi itu, ulama itu syaratnya ada 3, alim, amal, dan istiqomah. Jadi sebelum seseorang itu beramal, maka harus mempunyai ilmunya dulu. Itu. Termasuk tadi kalau beramal, maka harus ikhlas lillahi ta'ala. Harus baik, benar, dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nanti memperoleh pahala. Contoh misal di sedekah. Ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha. Jadi barang siapa itu yang bersedekah di jalan Allah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka seperti sebutir biji yang menunjukkan 7 tangkai, dari masing-masing tangkai itu 100 biji. Jadi kalau kita itu sedekah 1 rupiah, maka akan dibalas 700 rupiah. Itu kalau kita ikhlas lillahi ta'ala karena Allah dan karena Rasulullah, maka wa yudha'ifu liman yasha. Akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Jadi mau sedekahnya ikhlas, bisiri atau alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, kata kuncinya adalah ikhlas. Jadi kalaupun kelihatannya siri tetapi di video kan tetap aja viral di media sosial. Jadi kata kuncinya adalah karena niat itu ikhlas atau tidaknya yang mengetahui hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menjustifikasi amal ini si A diterima, si B ditolak, tidak bisa. Karena nanti ada yaumul hisab. Jadi hari di mana amal ibadah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak. Selanjutnya, apakah kita boleh menanyakan niat kepada orang yang beramal? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau dikatakan boleh, ya boleh. Kalau dikatakan kurang etis, ya kurang etis. Karena misal Mbak Nila memberikan saya aqua gitu, ikhlas enggak Mbak Nila? Nah, itu kira-kira Mbak Nila itu rasanya gimana? Kok kelihatannya meragukan keikhlasan Mbak Nila, gitu kan enggak enak. Jadi maka ketika ada orang yang memberi kepada kita untuk menghargai secara psikologis, maka kita terima gitu. Jadi kita terima dengan sebaik-baiknya, dengan mengucapkan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza gitu. Kalau kemudian kita mengungkit-ungkit misal dari mana ini pemberiannya lah, itu kadang-kadang malah menyinggung atau menyakiti hati seseorang gitu loh. Dan itu nanti berakibat kurang baik kepada diri kita. Ya walaupun memang bisa saja saya menanyakan kepada Mbak Nila, li mineralnya ini ikhlas enggak gitu kan. Dijawab ikhlas. Tapi kalau secara psikologis itu juga ada perasaan yang gimana gitu kan gitu. Kalau kita pengen menyenangkan orang yang memberi kita, maka air itu kita terima dengan baik, kemudian perwujudan diterima itu kita minum gitu kan. Kita bawa, kalau sisa ya kita bawa supaya tidak tersinggung. Sudah dikasih kok tidak dihabiskan gitu kan. Itu untuk menghindari seseorang tersinggung kan gitu. Kita tidak bisa mengetahui apakah kemudian barang itu halal atau haram, syubhat atau tidak. Wilayah kita sebagai manusia, yaitu tadi kita menerima dengan baik, kalaupun mau menanyakan dengan kata-kata yang baik, gitu, tidak terkesan menghakimi gitu atau menyinggung seseorang gitu. Tidak menyakiti hati gitu. Tidak menyakiti hati. Selanjutnya Bapak, bagaimana hukum Islam mengenai konten beramal yang biasanya marak di YouTube zaman sekarang? Terima kasih. Ini konten amal di YouTube ini luar biasa dan subscribernya atau followernya juga luar biasa gitu kan. Biasanya dalilnya itu adalah fastabiqul khairat gitu kan gitu. Tapi itu ternyata konten. Jadi konten itu semakin banyak subscriber atau follower gitu atau like gitu, pendapatannya semakin banyak gitu loh. Jadi kita tidak tahu gitu mana yang kemudian settingan dan mana yang tidak settingan gitu ya. Tetapi
Kalau itu niatnya settingan hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari tadi ya kesenangan dunia gitu kan, pengen pamer, pengen membanggakan dirinya atau pengen dipuja oleh orang lain, contoh para artis atau pejabat itu yang memberikan sesuatu itu, lah itu nanti jatuhnya pada riya, pamer gitu, atau ujub atau sombong. Jadi ini termasuk riya, ujub, termasuk bagian dari penyakit hati dan harus kita hindari bersama-sama. Kalau memang kontennya itu murni karena dakwah gitu kan, kita kan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita harus dakwah tidak hanya di masjid dan musola, tetapi kita juga harus menguasai media sosial, baik itu Facebook, YouTube, misal IG, terus Twitter dan sebagainya. Jadi share-sharean kita itu share-sharean yang penuh nuansa dakwah. Dakwahnya apa? Yaitu sebagaimana disampaikan dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Jadi kadang-kadang berdebat itu kan banyak perdebatan di media sosial itu. Lah, kalau konten sedekahnya itu misal ini sesuatu yang baik, maka ada dua fatwa gitu. Menampilkan sedekah itu ada dua fatwa. Yang pertama karena memang untuk fastabiqul khairat, perkara jelek aja diperlihatkan, masa perkara baik tidak boleh diperlihatkan. Lah niatnya untuk memotivasi seseorang untuk beramal baik. Yang kedua yang melarang itu karena yaitu tadi jatuhnya pada ujub, riya, itu pamer, membanggakan diri atau mencari konten untuk mendapatkan pendapatan yang lebih di media sosial. Mungkin itu yang tidak diperbolehkan itu. Tapi kalau selama niatnya itu lillahi ta'ala, misal seperti ini ya, konten tausiah niatnya lillahi ta'ala dalam rangka syiar agama Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin, itu malah sangat diperbolehkan itu. Berikan manfaat kepada orang lain. Iya, khairul linnas anfa'ul linnas gitu. Demikian tadi pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada Bapak Khainuddin yang sudah dijawab oleh Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pesan untuk pemirsa KK Media dari Bapak Khainuddin. Terima kasih. Ini pesan untuk pemirsa KK Media yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wabil khusus saya pribadi gitu. Mari kita bersama-sama melakukan amal ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan amal ibadah kita itu tadi menjadi sababiyah kita nanti menjadi seseorang yang husnul khotimah bi ghairi hisab dan menjadi investasi terbesar bagi kita sesuai dengan hadis Nabi, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awwalatin sholihin yad'ula. Jadi apapun amal ibadah kita itu nanti akan menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat. Lah, itu yang terpenting. Yang kedua adalah kata kuncinya adalah ikhlas itu harus kita latih gitu. Jangan sampai kemudian kita beribadah nunggu ikhlas dulu gitu kan. Itu tidak ikhlas-ikhlas. Jadi nanti kita lakukan dengan istiqomah tadi kan. Syaratnya ulama itu amal, kemudian ilmu, amal dan istiqomah. Maka amal ibadah ini harus tetap kita istiqomahkan, kita konsistenkan dalam kehidupan sehari-hari, di samping kita juga memperbanyak ilmu gitu. Karena kita punya penggoda yaitu setan yang akan selalu memberikan sifat kita dalam Al-Quran, alladzi waswisu fi sudurin nas. Kita akan merasa was-was ibadah kita diterima atau tidak gitu kan. Nah itu termasuk gangguan dari setan. Sholat kita diterima apa tidak, sedekah kita diterima apa tidak. Nah itu ada godaan dari setan dan kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan dohiron wabatinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Nila yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kajian rutin demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Khainuddin. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Tadi sudah kita bahas tentang sibuk beramal, lupa beragama. Segala sesuatunya harus kita gantungkan kepada niatnya kita. Jangan takut untuk beramal ketika kita nanti diterima nggak ya sama Allah, kayak gitu. Jadi kita
pasrahkan semua sama Allah. Ketika kita sudah beramal, nantinya diterima atau tidaknya itu adalah nanti sama Allah, urusan sama Allah gitu Pak. Baik pemirsa, demikian kajian rutin pada hari ini. Jangan lupa tetap saksikan kajian rutin selanjutnya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Nila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.